yang pertama kali manggung di Inggris itu, jadi pertama sepi, pas soundcheck sepi, begitu kita naik udah penuh, udah ramai. dan CD 100 keping itu langsung habis. Awal-awal terinspirasinya dari situ, dari Unicast, ya. Segi genre sih lebih ke psychobilly punk rock ya. Ya, Itu sih paling. pengennya dikenal sebagai band psychobilly punk rock ya. Tepuk tangan dulu dong. Basian kali ini kita kedatangan band asal Temanggung. Kita lagi bareng Prison of Blues. Kenalin dulu dong Prison of Blues. Dari mana? Dari mana? Dari tadi. Gua Bayu Randu pada gitar. Saya Bowo, vokal. Saya Yendi Barok di drum. Saya Dana di bass. Saya Topan di gitar. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa nih? Dalam perkenalan ini ya. Nih, ceritain dong Mas. Prison of Blues itu sejarahnya Prison of Blues. Kalau Prison of Blues sendiri dulu dibentuk di Temanggung tahun 2007. 2007. 2007. Ya, udah berapa tahun? Berarti Seumuran sekitaran SMA ya. Iya, udah gede juga Udah hitungannya SMA. kan. Ini member aslinya atau gimana? Saya- dari awal. kebetulan saya. Oh, kebetulan 2007 ya. Iya. Mas Bowo sendiri. Iya. 2007. Berarti ini member baru semua, Mas. baru semua. Iya. Kalau Bayu udah beberapa tahun belakang ikut. Nah, mereka yang Baru-baru. Saya sama Mas Topan yang baru berapa bulan Baru. ini? iya, 5 bulan. 5 bulan. Mungkin setahun berarti. yang bisa. Saya setahun. Tahun Mas ini Baru tahun. keluar KTP kemarin. Oh, itu Oh, baru dapet. baru dapat KTP. KTP legalitas Elektrik hobi ya. KTP elektrik kan. Itu cara ngerayunya gimana, Mas Bu? Hah? Cara ngerayu-ngerayunya gitu pendekatan-pendekatannya. Bayu yang rayu ini. Kirain ada ceweknya udah boboin cewek. Enggak ada pilihan aja. Gak ada pilihan. Jadi pilihannya ini udah pilihan terakhir. Enggak ada yang mau di backupin. Berarti udah berapa kali ganti personil berarti Kalau ganti Total personil udah, yang pertama ganti basis, yang kedua rombak semuanya. rombak semuanya. Berarti ini mudah-mudahan kita doakan ini Ini yang Amin. selamanya terakhir. Selamanya nih, Yoi. personil ini ya. Iya. Oke. Ini Mas, kenapa dinamakan Prison of Blues? Tuh. Nah, itu dia. Kira-kira Tahun 1000. Kayaknya Ini yang keberapa nih? Pertanyaan yang keberapa? kelam. Inspirasinya Iya. dari mungkin Kayak kelam banget nih. kalau nama sih dulu ngambilnya awalnya dari lagunya Johnny Cash, Iya. Johnny Cash. Prison Blues. Nah, jadi Johnny Cash. siapa? Iya, jadi Cash. Lagunya Prison of Blues. Banyak deh versi dari situ inspirasinya Iya, pertama. iya. Apa karena senang Johnny Cash? ya salah satunya sama Johnny Cash juga. Sama Johnny Cash. Ya rockabilly dulu banyak suka dengerin, psychobilly juga. Awal-awal terinspirasinya dari situ, dari lagu Dari Johnny Cash. ya. Oh, dari lagu Johnny Cash, makanya kepengen ngebuat band Iya. yang bergenre psychobilly. Ini. Terus kalau untuk karya udah berapa banyak? Kalau album ini yang baru ini album yang keempat. Album keempat. Album keempat. Oh, terus kalau single kompilasi Kompilasi udah banyak kali ya? Iya. Dari 2007. Iya. Banyak. Kompilasi. 11 apa? 11-an. 11 kompilasi. Vinyl 11. Oh, pilih 11. Kompilasi 11. Itu Kebanyakan di luar negeri sih. Bagus. Nih, album keempat ini baru rilis Iya, tanggal 20 kemarin. 20 kemarin. judulnya apa, Mas? Born to be Killers. Born to be Killer. Ceritain dong Mas proses-prosesnya. Proses pembuatan Kalau albumnya. prosesnya, gantian dong. Nah, Ya. caranya. Dana. Nah, ceritain Mas Dana. Proses recording. Proses recording ya. Proses recording itu terjadi setelah apa ya? Setelah kita dapat panggung tahun ini, tahun Setelah dapat pertama panggung, ya. Ya, setelah Tahun terakhir pertama. kita pulang tur, kita Tur. dapat Tur dari mana?
Eropa yang tahun Eropa. 2004. Oh, keren. Eropa. Iya, Eropa kan. Gak main-main ini kita wawancara Kita ini. baru dengar doang. Dia udah manggung. Dia udah manggung di sana ya kan. Kita baru dengar Iya. doang. Ya terus POB baru pulang dari Eropa, terus ada acara gigs reguler ya di Jogja Ya, di namanya Jogja. Simak Siar. Oh. Tiba-tiba Mas Bowo ngontak aku untuk ngebasin di gigs itu aja awalnya. Terus Oh. setelah gigs itu proses latihan segala macem ternyata cocok dengan formasi tambah Mas Topan Iya. juga. Akhirnya tuh langsung garap album berapa ya? Workshop seminggu ya kurang lebih ya. Langsung seminggu dari situ. Nggak nyampe malah. Workshop cuma Seminggu berapa kali? udah 3 sama kali ya. album. Apa? Workshopnya cuma 3 kali workshop. Workshop 3 kali. Tiga kali. Emang kalau band udah senior mah gampang aja Bang. Iya. Kalau kita Album mesti udah- mesti berantem dulu ya kan. Dia mau langsung cepet. Karena materinya udah ada. Ya kan? kebetulan saya ada Biasanya tabungan materi sejak dari zaman pandemi dulu. Oh. Lirik aja atau Udah Udah. ini. Udah jadi. Ya, Oh, jadi langsung jadi. ya. Udah sekitar 10 laguan. 10 lagu. Iya, 10 lagu. Berarti ini di album keempat ini Born to Kill itu ini Born to Kill. Born to Born to Kill. Kill. Oke, itu berapa materi? 15. 15. Buset, Awalnya produktif sekali. Iya, Sekali, nggak Kalau ngecer. kalau kita mungkin Kita ngecer, bagi dua, iya lah. Tambah ini, tambah Awalnya ini. 14 lagu waktu Awalnya workshop 14. 3 hari ya, workshop 3 hari Iya, kurang iya. lebih. Workshop 14 lagu, rekaman 3 lagu live. Oh. 3 lagu 3 hari 3 hari. live, mainnya live. Oh, live recording. Iya. Terus di hari Oke. ketiga Mas Bayu nambah 1 lagu dadakan Oh. hari itu juga. Jadi 14 lagu ini live semua. 15 15 15 live. live. Wah, gokil. Nggak ada yang meleset-meleset itu. Nggak ada, Udah pasti sakti udah. semua ini Pasti udah. ada lah. Pasti ada ya, tapi bagus aja udah. Dan lagu Kalau meleset kan diulang dari awal itu kalau. Iya kan, ulang lagi lagu pasti. terakhir yang kita rekam tadi yang di Selendana itu yang jadi video Single. klip pertama, Iya, single iya. pertama. Oh, pertama. berarti udah rilis video klip juga nih? Sudah, sudah. Single dijadiin single pertama? Iya, iya. Judulnya apa, Mas? Zombie di ruang tamu. Oh, zombie di ruang tamu. Zombie di ruang Di ruang tamu. Oh iya, seru juga. Lu juga digigit. Nah, itu di album itu kan proses rekamannya kan kurang lebih berapa lama tuh, Mas? 3 shift, 1 shift. tiga setengah sih. Ya 3 shift. Ya 1. 15 lagu, 3,5 Iya, jam. 15 lagu. Berarti ya 1 shift 6 jam ya? 6 jam. 6 kali ya 20 jam. Ya, kurang lebih sehari lebih lah ya. ya Ya, Itu dihitung jam. Banyak berkolaborasi atau Presiden Obvious aja? 12 Iya. kolaborator. Kolaboratornya banyak. Iya. Itu kalau main bola aja udah bisa 2 tim itu, sparingan langsung, sparring dia. Yang satu pakai rompi sono ya. Nah itu sama siapa aja Mas, boleh disebutin Mas? Kalau yang dari luar negeri ada dari Dimitri Hawk itu vokalisnya Xenobites, band dari Belanda. Ada juga Ramon Sitoci itu mantan gitarisnya Machine, sekarang punya band Lucifer Star Machine namanya, dari Belanda juga. Dari Belanda juga? Iya. Itu kalau dari luar negeri itu, kalau dari dalam negerinya? Nah, dari dalam negeri ada banyak sih, ada Om Robo, ada Komeng dari Segala Malam. Oke. Om Robo itu gitarisnya Ya, Southern Bistell. Southern Bistell, ya. Surf gitar. Surf rock dia, surf Ya. rock ya. Ada Komeng dari band hardcore Jogja Segala Malam. Oh, Ada siapa lagi? Ed Serani, Mas Ed oh, Serani. Jane ya. terus Hari, Mas Hari. Mas Hari Padi. Mas Ari Padi. Oh. Ya, terus Ada Grace juga ya. ya Grace, Salatiga. Salatiga, terus Aci, Delu. Delu ya. Oh, Jadi Delu. zombie Oh. di ruang tamu ini metodenya sama Delu ya. Oh, featuring sama Ya. Mas Deluye itu. Terus ada Zaki, ex main Kopral juga. ada. Oh, ngeri-ngeri banget. Featuring ngeri-ngeri banget. Bisa ya dia ngerayinya bisa ya? Bisa dia kan. Gue ngeri dikasih apa nih? Ayo Mas gitu. Dukunnya dari mana tuh ngerayi? Nah terus nih Mas nih, kan tadi kan ceritakan udah banyak kolaborasi sama band luar juga nih ya kan? Kan berarti kan udah sering juga nih main di Main di panggung luar kan? Iya. Udah 4 kali tuh. 4 kali tuh? Iya. Kita sekali aja 2016, ngebayang. 17, 18 sama yang terakhir 2024. 2024? Harusnya 2020 tapi kan karena Pandemi. jadi mundur. Itu di mana aja Mas kota-kotanya? Yang pertama 2016 itu di Northampton di Inggris. Inggris? Yang kedua di Barcelona sama Jerman. Terus yang ketiga 2018 itu di 7 negara di Eropa. Di Ceko, Austria, Belanda, muter. Tuh, Presiden of Blues tuh. Gila manggungnya di luar semua lo, kalau nggak tahu lu katrok. Iya rata-rata kan band Indonesia kan lo taunya manggungnya di itu aja festival di situ tuh apa? Enggak ini di mana?
Ancol. Iya, Senayan. di situ saya taunya. Ini udah ke mancanegara nih kan. Ngeri. Yang paling berkesan mas, Paling berkesan ya. karena mungkin Iya, gitar patah. Yang mana nih, yang terakhir atau yang Terserah yang paling berkesan ya kan. mungkin banyak kan. Iya. Karena banyak banget. Enggak, masing-masing punya paling Ya, berkesan kalau- kan. Kalau berkesan ya rata-rata berkesan semua. Beda-beda sih, maksudnya Iya. beda festival pasti kesannya beda juga. Pasti kan ada Dari tuh. Mas Bowo misalnya, Iya. wah di panggung ini Di Nyata. mana ya? kita nyanyiin ini ternyata semua Udah pada denger. Kalau saya sih yang pertama kali manggung di Inggris itu, jadi pertama sepi, pas soundcheck sepi, begitu kita naik udah penuh. Udah ramai. Dan CD 100 keping itu langsung habis itu. Tuh, ini. Dalam Antusiasnya waktu- bagus. nggak ada 2 jam, Iya. nggak ada 2 jam. Orang luar tuh, orang Indonesia jangan lu beliin slot, update slot mulu, jangan ya kan. Beli CD album lah ya kan. POB deh beli CD-nya ya kan. Harus. biar kata Iya. biar kata pinjol. Iya. Beli, sekarang beli. Bermanfaat. Biar kata lu ambil kredit kok lu beli CD-nya POB. Iya. Jangan Boleh ya, jangan, boleh ya? Enggak apa-apa biasa aja. Sambil. Iya. So, kalau Mas Bayu, Ya, aku tuh terlibat di Pixel itu memang beberapa tahun itu as produser aja, ya. sama ngisi gitar, rekaman gitu aja, mixing, mastering, lempar single gitu ya. Nah, selama itu tuh kita cuma denger aja bahwa di Eropa tuh gini. Nah, pas kemarin tuh 2024 aku ikut ke sana, karena bener di festival pertama tuh kaget banget. Kayak gitu karena Terus tuh di sana tuh kayak apa ya? Kayak edannya kalau main di sini lah. oke. Masanya banyak banget. Banyak banget. Oh. Dan di hari itu kita main ada Antusiasme. tiga artis di hari itu ya. Nah Di setelah front kita outdoor. main, Oh, itu udah penonton tuh keluar. langsung. Memang datang tuh buat nonton kita aja. Oh. Itu yang bikin kayak tuh. Wangi personal blues emang udah di Eropa. Ya. Wangi. Kan ada setauku ya, ada video klip juga Mas yang Ada. digarap di sana kan? Ada. Itu di mana tuh Mas? Digarap itu? Wah itu pas kita keliling, ada yang di Hungari, ada yang di Jerman. Jadi pas selama tur kita sekalian bikin. Bikin video klip Ya. nah, di lagu yang mana? Di yang lagu album yang pertama, album kedua, Kedua, yang Rebel Dome itu bikinnya di Inggris, yang Stranger di Hungaria, Jerman, Rumania. Selama kita rangkaian tur kita bikin di Belanda. Ya. Kalau dari Mas Dana ada panggung-panggung yang paling enak nggak? Ada kesana nggak? Ada kesan? Karena baru masuk ya, jadi aku cerita dulu tahu POB itu waktu aku SMP justru. Nah, Oh ya. SMP nonton Kan tua deh gitu. Iya. nonton Mas Bowo Dia di mau dimudah-mudahin ya. kita sekelas kan dan Sudah dia mau dimudah-mudahin. Tapi penonton bisa nilai, tapi mukanya tua juga. Gitu. ketua. Terus Mas Dan. SMP nonton beliau-beliau yang personil lama itu di JNM acara JNM. sebuah distro ya. Di Hmm. panggung belakangnya ada patung Garuda itu kalau nggak salah. Itu ingat Di banget waktu Jogja. SMP Di Jogja. di Jogja. Oh, bisa sampai ya? SMP. kita nonton berdua kan itu goncengan kita kan 10 dari 10. Dia tuh mau jaya. Tua. Berarti Mas Dana lagi SMP, personil yang lain udah bisa ngelakuin dosa. Ngelakuin dosa yang paling ini. Kalau Mas, gimana? Iya. aku aku sama sih setuju dengan bahwa semua panggung tuh berkesan. Iya. Kalau paling berkesan di mana ya? Gimana? Oh di Spanyol tuh berkesan juga sih. Aku setuju dengan Bayu tadi. Apa penonton tuh sama ini sih. Mentalitas yang nonton tuh beda gitu loh. Oke. Mereka datang mau nonton, Kalau di terus sini kan mungkin fokus Support, support. iya. Mau maju juga dorong-dorong lu kan, gua malu, gua malu. Bahkan gini ya, Gitu. ada di Hamburg ya kalau nggak salah ya. Ada teman juga datang gitu kan. Dia mau nonton. Oh ya masuk, udah masuk nih udah ke backstage gitu kan. Bentar ya 15 menit lagi kita berikan. Oh ya aku keluar. Kamu mau kemana gitu kan. Aku beli tiket dulu kayak gitu. Oh. Padahal udah di dalam deh. Udah di dalam. Kalau jujur, Kalau orang sini, wah, kebetulan Ada di belakang panggung. disuruh keluar pura-pura sakit kakinya. Udah pegel gua. Bahkan promotor yang undang kita pun kalau kita mau kasih merchandise itu dia nggak mau. nolak. Iya. Dia maunya beli. Beli. Wah. Gitu. Di sini juga bang, mau beli, tapi dompetnya hilang. Dompetnya hilang. Tapi kemarin sempat kejadian waktu di Spanyol ya.
beli kaos gitu kan, dia, aku pengen banget kaos kamu gitu. Iya. Harganya berapa? Iya. Harganya berapa? 20 euro ya? 20 euro. Aku cuman punya 15 atau berapa gitu ya? Aku tambahin deh apa gitu. Iya. Cimeng kayak apa? Enggak. Iya kan, kalau di sana kan belum tentu ganja, belum Sana tentu lain. namanya beda. Iya. Di sana namanya Cimeng itu beda. kayak semakan makanan ringan. Iya, snack gitu, iya. Kayak apa gorengan gitu kan. Doritos deh. Kalau Mas, Oh iya, karena aku sama Dana baru berarti berhitung 5 bulan. Jadi kalau yang paling berkesan proses pembuatan album ini itu cuma 5 bulan. proses pembuatannya. Iya. Jadi pertama kali ketemu sampai cetak CD sampai rilis sekarang sampai udah ada rilis video klip itu 5 bulan. 5 bulan. Itu nek buat saya pribadi agak rekor itu. Oh, Karena ngebut. ngebut ya. Iya. Itu jadi menyenangkan dan paling berkesan tuh kayaknya Mas. Untuk sampai hari ini berkesan. Tapi ada itu yang berkesan banget tuh. Kalau boleh ceritain tuh. Boleh cerita aja. Nggak mau cerita. Kita tinggal Siapa tuh? di mana? Di Zwickau ya? Di Oh, di Belanda ya? Apa ini? di Belanda yang tinggal di Di pabrik. Oh, pabrik heroin. Ya, kayak gitu tuh. Iya. Iya. Wah, asik. Benar-benar. pokoknya jadi kita main di gigs di bar gitu. Kita di Skidam. Skidam ya, skidam. Skidam. Si Dan nih teman-teman nih, dari tadi kan POP ini ceritain luar-luar nih, kalau nonton nggak tahu langsung lu Google daerah mana. Jangan. Nanti lewat kita aja. Terus Mas. Di Skidam kita punya bar, sama pihak barnya itu dikasih tempat tinggal di atas barnya itu. Nah, ternyata Pabrik roti ternyata. horor, pokoknya horor. Pabrik bedak. Oh, Pabrik bedak. pabrik mana? Iya. Oh, makeup kalian berarti dari sana. Kita seger banget tuh. Kayak dilihat sendiri. Kayak habis mandi gitu kan. Keren juga ya. Itulah, itu. Nah, Kita bisa sensor aja kalau bisa. mau pakai. Kayaknya Skidam, kayak gue mau kesana. Belanda lah pokoknya. Iyalah, keren lah, ya kan. Tapi ada juga yang di Turkmen tuh nggak enak juga, ada juga. Iya, nggak apa-apa ceritanya. Kena rasis juga ada. Oh, gitu. Sempat juga kita ini miskomunikasi sama kita kan di sana sewa fan sama instrumen kan. Yang dari pihak sana taunya kalau umumnya yang dilakuin di sana itu kalau nyewa kontrabas itu pick up bawa sendiri. Oh, Kita ngertinya sewa kontrabas Udah sama sama pick up-nya. iya. Sama kayak suara gitar udah ada. Ya, kalau gitu pas main di panggung, kok nggak ada pick up-nya? Nah, saya kira kamu bawa, enggak, saya kira kamu jadi nyewain seperti itu. oh. Ternyata miskomunikasi di situ. Iya. Jadi Itu di mana di Belanda? di Jerman, Di Zwickau. Jerman. Di festival itu. Jadi terpaksanya di situ suara kontrabasnya nggak ada. Oh. Ada sih sama. Tambah lagi Ya itu. pakai kodong. Kalau di sana kalau di sini main udah ada drum kan, lengkap tinggal main. Di sana nggak ada. Ya drum tuh kick, tom aja. Kursi nggak ada, pedal nggak ada, snare nggak ada, nggak ada simbal, nggak Dia ada mau konsepnya tam-tam kali ya, tam-tam yang buat ngamen itu kali ya, tam-tam Enggak, konsepnya. karena memang konsepnya memang apa ya, personal banget tuh instrumen Oh. itu. Jadi ya Oh memang profesional iya, iya. gitu kan. Mau band punk, mau sendiri pink gitu. gitu ya. Oh keren. Memang. Nggak ada pinjem-pinjeman Nggak, gitu ya. nggak. Pinjem dong, pinjem lu. Ya, ngapain lu? Iya. Dosa, Nah, dia dosa. pinjem di drummer lain, kena rasis juga dia. Oh. Kan pinjemin nih Hayat nih. Udah gue pinjemin ya dengan terpaksa dia pinjemin. Terus dia bilang ya thank you ya. Dia ngomong, don't touch it. Bukan muklim gitu. Oh gitu. Nggak mau sentuh. Oh, Nggak mau lah sentuh. itu gitu ya. Ya, Tahu budaya mereka kali ya. Enggak. Belum ceritain. Lakonnya. Nggak usah diceritain, nggak usah Jangan diceritain. ada pokoknya tuh ya, Oh, iya, iya. semacam rasis gitu lah. Oh. Tapi setelah lihat dia main, salaman dia. Oh, langsung balikin Mas. Wis, nggak mau saya pakai kaki aja. Balikin ya. Iya, balikin nggak mau saya pakai kaki aja gimana? Kengilan. Ada mungkin ada klaster juga ya di Iya. sana itu, kayak orang Asia ya. Tapi itu kita kenanya di Jerman sih, nggak semua orang Eropa gitu. Iya, ya. Dan itu juga beberapa itu doang kali ya. Band itu aja mungkin, teman itu aja yang lainnya Iya, kan. tapi sering Nggak juga. juga. Tapi sering. Tapi sering. Kayak mau ke supermarket. Oh. Iya. Kalau orang coklat-coklat mau masuk, pintunya dikunci. Gimana kalau kita balas aja kalau dia kesini? Sama ini sih satu lagi yang paling seru di Hamburg. Kan di Hamburg kita main 2 kali. Yang pertama itu benar-benar yang nonton bisa dikatakan baru itu POP yang nonton 90% orang Indonesia. Wah, keren. Iya.
sebelumnya nggak ada penerang Indonesia. 90%. Karena Ya. ya itu kita sampai Hamburg ketemu komunitas orang Indonesia, mereka tahu kita main, jadi mereka pada datang. Tuh, Beli tiket berarti. berarti datang kelasnya. Kalau orang Indonesia udah ke sana, tahu dia musik yang bagus yang mana, ya kan? Sama ini yang menarik lagi nih. Waktu main di Spanyol, kita kan main tuh pertama ya kalau nggak salah. Oh iya. Terus Ya. masuknya kan jauh tuh festivalnya kan ada gate berapa Iya, lah, iya. berapa gitu. Jadi ada satu penonton yang emang mau nonton buat Prison of Blues tuh. Terus ketinggalan lah. Shuttle penyebutannya Oke. lama, karena kan Oke. jauh. Iya, iya. Ketinggalan. Terus dia nanya kan, gitu. Kalian main di kota mana lagi? Siapa Iya. tahu aku bisa Ke sana. Iya. Akhirnya beneran loh, disusulin sama dia. Kayak gitu. Gimana Jerman ya? Di Jerman ya. Itu Jerman. orang Jerman Mas atau Itu orang orang- Indonesia? Itu orang Belanda ya? kalau nggak salah? Orang Belanda. Orang Belanda ya. Iya. Segitu keren ya mereka apresiasi. Dan Iya. 2 kali tuh kejadian kayak gitu ya. Iya. Ya. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Sama yang asik lagi nih sih, kita main di mana? Di Duisburg. Itu yang nge-crew kita malah basisnya di Minded Argo. Yang krunya. Itu band mana? Dan Inggris itu. Band Inggris tuh. Legend. Hitungannya band Psychobilly generasi pertama itu. Itu malah Iya. yang ngentruin. Iya. Kayak basisnya. Godless gitu. Oh, nggak biasa sama ya. Iya, itu tahun 70-an itu Oh, iya. Godless. Waduh. Top juga udah berarti Nah, tapi support dia. Iya, musiknya. dan rata-rata ya itu kayak yang di Spanyol, yang di Barcelona 2017 kita sering bawain lagunya Matching kan. Heeh. Itu kita main, yang nge gitar itu gitarisnya Matching semua. Wah. Nyiapin anduk, ini andukmu, ini minummu. Nah, tapi dibayar. Kan dibayar kan. Ntar ya 3 bulan ya bertransfer. Tapi keren sih Ya, gitu. itu ya seneng sih, maksudnya dulu kita sering bawain lagu mereka, tapi ternyata pas kita main di festival itu mereka bantuin kita. Nah, itu kayak Apresiasi ya, Iya, gitu ya. apresiasinya. Iya, kayak mimpi terus tiba-tiba dia yang bawain kan Iya. keren bener. Kita manggung bareng dia aja udah senang, apalagi dia yang ngomongin Iya, kan. iya, Lagi betul. dibantu. Iya, apalagi kalau gua gitu angkuh, dan langsung angkuh. profesional tak kasih, ini aku mau bawain lagunya Matching, ini kamu yang gitar, enggak, aku masih kerja. Gitu. Oh, keren. Itu profesional banget kalau di sana. Nih Mas, mau nanya nih, kalau kan POB kan asli Temanggung nih. Ini putra daerah Temanggung semua atau Kebetulan saya sama Bayu yang Iya. dari teman. Temanggung. dan Temanggung? Ya. Oh. Kalau Mas, ini Saya Jogja. Jogja. Oh berarti sana Jogja. Oh emang dipisahin gitu Jogja. Saya bukan mukrim tadi. Kirain kebetulan ya kan. Ada visi misi khusus nggak Mas dari Prison of Blues nih bahwa Iya kan, dan tadi kan- budaya dari Indonesia kan kayaknya kalau kita dengar nih barusan mainnya ke luar negeri. Iya paling Kayak berkesan kan kayaknya di luar terus nih kan. Iya, iya. Ada gak kira-kira yang diselipin dari Apakah emang punya visi gitu Cuma Mas kalau sengaja tiap, keluar? tiap pun pasti bawa misi budaya sih. Kalau kayak yang pertama 2016 itu di Inggris kita bawa baju Punokawan gitu kan, baju Iya. Jawa. Jawa, baju ya. Batik. Yang terakhir kemarin juga kita bawa baju batik juga, bawa Oke. dia pakai kebaya, pakai alat musik di Padang ya, Serunai. ya serunai. Serunai. Di intronya dia main. main itu Nah yang kali ini nih di album ini tuh kita album keempat ini? ya kita bawain isu-isu cerita-cerita folklore dari Indonesia kayak Ya. pocong, Oh, iya. Langsung. kuntilanak gitu. Berarti isinya nih di album keempat tuh tentang apa sih Mas? Tentang Kan kalau cinta-cintaan kayaknya horor-horor gini agak takut ya ya orang ya. cinta-cintaan, tapi kita cinta sama peri, kita cinta sama. Tapi ada yang cinta beneran dah, kayak cerita Oh, iya, iya. Noah Ungu itu ada gitu. Oh ada. Ada. Di album keempat ini. Ada. Itu dari apa tuh? Betul. Yang karena dari mana? Dari cerita siapa? Dari cerita Dana lagi kayaknya. Yang Lihat Shadow. Itu tentang ada suami istri, suaminya kerja jadi TKI di luar, itu kesaksiannya takut. Terus dia selama berapa tahun dia pulang, ternyata istrinya itu udah meninggal selama 2 tahun. Nah dia malam itu begitu sampai rumah tahu istrinya meninggal, dia langsung ke kuburan. Oh. Nah Gua di pikir kuburan itu dia pas digangguin pulang. zombie, Oh. ceritanya jadi gitu. Gue pikir pas pulang ada itu setan
berupa istrinya gitu dia sikat aja atau ya kita kalau di film-film komik yang dulu ada tuh kan dia sikat aja kan terus tiba-tiba dia nikah sama jin gitu jangan gue mikir kayak gitu Inspirasinya tuh dari siapa? iya Kalau kalau aku bikin berapa lagu? 5 atau 4 ya? Ini di mana ya? Aku bikin 5. Nah, Oh, di album ini. 5-nya tuh inspirasi dari teman-teman sekitar. Lingkungan sekitar. iya. DKI, terus ada yang dari Nangkep dari sekitar ya, Mas? Pasar Setan di Gunung Sumbing Gunung Sindoro Sumbing. gitu. apa pasar setan Iya. Iya. oh itu ada Ada. Kalau orang yang senang naik gunung gitu, Hah? ke Gunung Sumbing atau Sindoro Hah? pasti. tahu Nah, Iya. Nah, itu bisa nyata itu aku bisa nyata. berarti memang sengaja ngambil semuanya horor Ya, karena kebetulan yang Ya, di sesuai album ya. ini memang dibanyakin yang tema-tema yang dari lokal. oh, oke Iya. Terus zombie juga dari teman kita juga. Ya. Teman. Zombie apa? Inspirasinya zombie di ruang tamu. Zombie di ruang tamu. Ya itu terus ada lagi. Kalian tahu lah itu siapa. iya iya Terus ada Banyak. pocong juga teman kita. pocong yang gimana nih yang dibakar apa ini Santai. Pocong bener. Disimpan. bahaya ya nggak boleh simpen Umur nyambung. lu kebanyakan nasi Ada yang uduk dibakar. Ada yang dibakar, ada yang disimpan. Ada nyambung. nah, terus Enggak, Mas, pocongnya ngaben itu dibakar. Ngaben. oh, Iya. Berarti dari 15 lagu ini tadi kalau zombie apa? Pokoknya Zombie dia di ruang lima lagu tamu. yang aku bikin itu semua dari kisah nyata dari iya teman-teman misalnya sekitar aja. teman-teman yang ditangkap sama Mas Nah, Bayu ya. terus aku bikin dari sudut pandang lain ditambahin bumbu-bumbu horor. Oh, oke. Berarti Ya, dalam ada yang berbahasa Indonesia dan Inggris. bahasa Ya, Inggris Inggris. ya. Ada yang tidak berbahasa juga. Oh. Instrumental. Ada. Instrumental. Oh ada. Oh, ada Itu juga yang Mas. sama bawa Sorrow Mister itu ya. Oh, instrumental. Soft rock juga? Iya. Dibuat aja di soft rock juga? Iya. Oh jadi fresh ya? Enggak cuma... Bang benar-benar fresh. Iya. Tadi bilang benar-benar. Di album itu 2 lagu ya, yang Instrumen ya instrumental. dua lagu. Keren. Nah terus Mas, kayak misalnya nih Mas, Person of Blues nih, kan dengan apa sih penampilan kayak gini nih, pengennya tuh dikenal sama Indonesia tuh band seperti apa Mas? Ya seperti Band apa lah? ya kalau dari segi genre sih lebih ke psychobilly punk rock ya. Iya. Ya, itu sih paling. Pengennya dikenal sebagai band psychobilly punk rock ya. Kayaknya memang cuma satu ya, emang cuma PW aja kayaknya di Indonesia ya. Kayaknya. Ayo dong, klaim dong, ayo dong, nggak apa-apa pede kan. Setahu saya sih. Ya setahu saya juga kayaknya. Karena Iya. karena ya. saya juga banyak teman-teman juga yang bermain musik psychobilly, cuman yang aktif ya cuman Masih personal blues ya, masih konsisten pokoknya. Ya. Genrenya tetap itu, Iya. setahu gue, iya. Setahu saya yang lain udah jarang bermusik juga, mungkin mereka sibuk sendiri. Iya, jadi iya. nggak apa-apa. Ya justru lagu di album ini tuh kita pengen jadi inspirasi buat munculin band-band psychobilly lain. Oh, Ya, iya. Ya, benar. Sebenarnya ini yang pengen jadi abang-abangan. Poinnya jadi abang-abangan, ya kan. Jadi kalau mau bikin gigs, nggak mau ikut dia. Iya. Pantes. Pantes. Iya. Iya, getar dia ketemu juga. Eropa udah berapa kali Iya, ke Eropa. bener-bener udah ketemu. Kolaborasi udah keren-keren. Iya, semua. Sebenarnya nggak gitu sih, kita cuma pengen punya teman aja, pengen Iya. punya apa kan kita dari dulu Pengen kan punya suka adik-adikan batok, ya. Iya. Kan dulu bener kan abang-abangan kan, ya kan. Oh, jadi Emang ini band yang dia memang keren, pantas, tapi iya. Ya sebenarnya kalau banyak band itu kan kita bikin event lebih gampang. Lebih gampang, Nah, ya Ya, dari situ lebih bisa iya. lebih. Ya selama ini kan saya POP suka main sama tulisannya ya rockabilly kan, terdekatnya kan itu aja kan. Iya, genre rockabilly, Metal ya. punk kayak gitu-gitu. Jadi mau memperkenalkan lah di Indonesia Iya, biar iya. banyak Mensosialisasikan lah. Mas nih sekarang belikan masalah. sekarang di Jakarta nih Mas, dalam rangka apa nih Mas? Nah ini promo tour album. Promo tour album yang keempat ini? Mau launching album. Ya. Launching album ini. Ya. Nah dari Jakarta nih kemana lagi nih promonya? Habis itu kita ke Bali Oh ke Bali, bulan apa tuh Mas? bulan Juli. Juli. Ya, awal Berarti Juli. panggung terdekat di Indonesia itu? Ya. Bali. Iya, Jakarta. Jakarta, Bali, Jogja. Ini Jakarta Bandung. Obat kuat. Nah Mas, Oh, yang di luar? Iya, panggung luarnya Panggung luar terdekat. Rencana Oktober. Oktober. Ya. Kemana tuh Mas? Di Jerman ada festival psychobilly earthquake itu Oberhausen. ya di Oberhausen tanggal Jerman 1 lagi? Oktober ya. Luar. Spesial Halloween. Eropa, Asia ada.
kemarin rencananya mau Asia Jepang tapi cuman waktunya yang terlalu mepet sama apa Ke Jerman itu. Eropa itu. Iya. Oh, jadi dikalahin Iya. Jepangnya. Padahal berharap ada yang di Jepang juga ya. iya Dan lagi berharap di Jepang Iya. ya. Mau ketemu siapa dan mau ketemu siapa dan band luar apa? Gak apa-apa dah, sebutin aja band. Ada kenalan juga di sana, ada band namanya Kogarasi. Terus penasaran juga sama Cherry Talks, terus juga ada band. Pasti kan dia buat teman-teman Kopang. ceweknya kan, itu kan tujuan itu kan. yang masih bujang dia Iya, oh iya sudah. Ini udah pada Bajing. Banyak. semoga tahun depan Jepang kayaknya tahun depan Tahun depan ya mas. Amin lah Amin, kita kita doain. doa, Iya, kita doain ya. karena kan kalau mau tour gitu kan planningnya nggak bisa kayak mau kita kesini ke Bali gitu kan beda Bentak doang. Tapi ini mas ya, aku penasaran nih maksudnya kayak tujuannya PUB itu memang pengen main di luar terus kah? Atau ya kalau ada Enggak sih. yang Enggak lah, Gimana pengen aja, main gimana di aja. Indonesia juga pasti. kebetulan sejauh ini ya kesempatan mainnya banyak Iya, di luar. Pasarnya sementara di Pasarnya, sana. ya. Makanya kita perlu mengenalin satu Mengenalin Indonesia. Iya, Indonesia ya, hanya Di sini iya. kita sering Biar main. banyak Makanya teman-teman Indonesia juga nih ya apa IOYO juga harus tahu juga nih ada band Ya. keren dari Temanggung loh, ya kan iya. Blues. Iya. Psycho gitu. Tuh, di kabupaten kata Mas Bro, kan. Tapi panggungnya nggak kabupaten, men. Eropa. Iya, Eropa. Lu aja mau ke Eropa bingung nih kan. Kapan dia udah kesana ya kan. Nih, terus Mas ya kayak misalnya nih di album keempat ini nih caranya bikin lagunya tuh langsung rembukan gitu kah atau udah cicil-cicil kayak gitu? Ya itu tadi kalau yang album keempat ini, album baru ini kita udah ada materi Basic lagunya basic, udah. Iya kan, udah kan list. 10. ada 10 berarti Iya. sisanya kayak gitu. Dan Gitu. sisanya kebetulan Bayi yang bikin Ya, sama juga udah jadi basic lagunya udah ada. Terus ketemu pas di workshop, workshop. baru mereka ngisi sesuai karakter masing-masing. Sesuai kan? Yang menarik tuh di situ tuh kayak kita desain soundnya kayak gitu. Dipikirin semua ya mas? Iya. Ya, energinya tuh. Biasanya berantem mulu tuh kalau kayak gitu-gitu, enggak ya? Enggak, kita Enggak ya? gimana aja. Paling diem-dieman, sama bikin grup baru gitu ya, yang nggak ada dananya. Karena horor kita santet-santetan ya kemarin. Kalau kita soal ke dukun sama dukun sana. Iya, Gitu sih, tapi kalau aku pribadi di album dengan konsep live ini secara apa ya? Sound itu puas banget. Iya, puas iya, banget. iya, iya. Puas banget. Kalau main salah-salah itu ya ada kepleset dikit. Iya, iya. Justru tuh yang jadi yang mahal kan. Iya, iya. Masa bener terus. Ya, ya. jadi alasan. Iya. Jangan lah. Iya, iya. Enggak. Jadi ganti senar baru semua tuh, ya kan? Nggak ada yang lama. Oke deh, thank you banget ya. Buat teman-teman Prisoner Blues ya kan, Iya, semoga lancar terus sampai ke Amin. keluar negeri ya kan, biar Amin. ya pokoknya di Indonesia juga harus ditaklukin lah panggung-panggung di sini ya kan. Terima kasih teman-teman Prisoner Blues. Boleh satu lagi nih kayaknya sebutin Nah, Mbak apa Dio. namanya? Sosial Media, media. ya, Oh, iya. media sosialnya. Kalau media sosial di Facebook ada Prisoner Blues, YouTube juga Prisoner Blues, Instagram sama semua sih Prisoner Blues. Nah, TikTok main nggak TikTok? Ada, Prisoner Ada. Blues. Nah, iya sebutin dong. Kita udah orang nggak ngomongin TikTok ya kan. Ada juga Prisoner Blues di TikTok. Ya udah. Ikutin zaman, kita ngikutin zaman. Ya ikutin jawabannya. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Sampai jumpa sukses terus buat Prisoner Blues. Ya.